Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, yang mewakili Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Madi Hartono, beliau yang selalu mendampingi acara-acara UKM ya, apalagi UKM Tapak Suci Pak. Terima kasih selalu dibimbing ya. Bahkan beliau juga ikut ke Singapura ya, ikut kejuaraan internasional ya. Alhamdulillah kita bisa ikut juga mewakili Unila ya. Dengan Pak Madi ini sepertinya UKM-UKM begitu terbina ya, lebih diperhatikan gitu. Nah ini terima kasih Pak Madi. Yang saya hormati guru kita, Pendekar Utama Bapak Profesor Haji Muhammad Fuad Hemhum. Terima kasih Pak telah membina kami dari tahun 2000 sampai sekarang, dan kita ucapkan selamat karena kira-kira 2 minggu yang lalu ya beliau baru diangkat menjadi guru besar ya. Jadi wajib di depannya harus ada Prof ya. Kalau Pak Fuad nggak boleh Pak Fuad lagi, sekarang Pak Prof bilangnya. Gitu udah. Statusnya kan guru besar, ini guru bangsa ya kalau Prof itu ya. Mudah-mudahan Pak Madi dan Pak Heni ya bisa menyusul ya. Kemudian di sebelah Pak Fuad ada Pak Heni ya, Dr. Heni. Beliau juga selalu membimbing kita ya. Sebetulnya Pak Heni ini bukan hanya pembina tapi ikut Tapak Suci juga ya. Waktu itu pernah ikut latihan sama-sama Pak Madi ya, Pak Yanuar. Pada kemana itu Pak? Di luar ya, Pak Samsul Arif. Jadi bukan hanya siswa, pada waktu itu dosen juga pernah dilatih sama Pak Fuad ya. Iya betul. Saya juga pernah melatih beberapa kali menggantikan Pak Fuad. Dan alhamdulillah dari situ ada yang dekat dengan kita ya, Pak Madi, Pak Heni ya. Nah kemudian juga senior kita yang lebih dulu mendirikan Tapak Suci, Bapak Suhandi Harto ya. Beliau jauh-jauh dari Bekasi ya, pakai kendaraan umum ya, pakai bus. Saking cintanya pada kita, pokoknya nggak ada, yang penting bisa berangkat pakai apapun ya. Ini contoh nih ya. Jadi Kak Suhandi ini ayah dari Umu ya. Umu sekarang ada di Jepang Pak. Umu ya, lagi sekolah lagi ya. Mudah-mudahan beres dari Jepang, jadi dosen Unila ya. Kalau di UI ya, udah jadi dosen di UI. Nah, kemudian juga ketua-ketua angkatan ya. Coba yang ketua merasa ketua angkatan angkat tangan. Ketua angkatan dari 1, yang kedua Moko, Angga 3 ya. Terus yang lain mana? Nasrul, Tanjung, siapa? Chandra. Ini banyak sekali ya. Juga keluarga-keluarga pendamping ya, yang udah punya anak ya. Dan juga ada juga Pak, saking aktif selama kuliah di Unila itu banyak yang berpasangan juga ya. Kurang lebih berapa Asri? Asri yang lain ya. Kurang lebih ada 10 atau 20 pasangan kan ya. Yang gagal nggak banyak ya. Ya. Kemudian ketua UKM Tapak Suci ya, Dopri Al-Bukhari. Terima kasih panitia yang susah payah menyelenggarakan acara ini ya. Pada akhirnya bisa terlaksana juga. Jadi alumni itu iuran Pak, patungan semua. Alhamdulillah dari hasil laporan di grup itu ada kurang lebih 12 juta ya, terkumpul 12 juta
itu digunakan untuk acara ini ya, sebagian untuk konsumsi, sebagian juga nanti ada cenderamata dari alumni ya. Nah, pertama saya ingin meluruskan sejarah ya, bahwa Tapak Suci Unila itu sudah berdiri tahun 85 Pak Madi. Itu pas pertama Kak Suhandi jadi mahasiswa ya. Tahun 85 sudah ada. Kemudian udah ada belum? Belum ya? Masih kuliah. Jadi 35 tahun yang lalu, tahun 85 Kak Suhandi jadi mahasiswa, itu sudah ada ya, udah ada latihannya. Pak Fuad juga baru datang ya. Baru datang dari Kediri ya. Jember, dari Jember jadi dosen di sini. Sama-sama Kak Suhandi dan Pak Fuad itu udah tahun 85 rintisannya udah ada. Namun pada perkembangannya itu Pak Suhandi selesai kuliah tidak ada yang melanjutkan ya. Ada yang melanjutkan di generasi Pak Mukson ya. Pak Mukson juga pernah menghidupkan di tahun 90-an lah kira-kira. Nah, kemudian itu juga tenggelam juga. Kemudian ada generasi Kak Andi Gustiawan. Kak Andi Gustiawan ini orang Bandar Lampung, mahasiswa Fakultas Hukum, diundang aja panitia ya, diundang ya. Beliau ketua Pimdanya kan, ketua Pimda Bandar Lampung. Itu 95 sudah ada. Cuman sama, tenggelam juga. Nah, kemudian saya masuk 98. Pada waktu itu ada penampilan UKM ya di GSD. Tapi di situ tidak ada satupun bela diri kok, Pak Madi, Pak Fuad ya. Kok kata saya ini nggak ada UKM bela diri ya. Pada waktu itu memang lagi lesu bela diri itu. Nah, saya sebagai kader dari kecil sudah latihan, terus sudah sabuk biru, merasa kok ada tanggung jawab gitu ya. Itu kayaknya kalau di Unila ada Tapak Suci ini sepertinya bagus ya. Dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada mesti ada Tapak Suci. Akhirnya tahun 2000 ya, saya masuk 98, tahun 2000 baru dirintis tuh. Saya ketemu Moko ya di kejuaraan, saya berdua sama Pak Moko, kemudian sama Kak Bagus ya, termasuk sama Kak Topik yang sekarang di KPK ya. Tidak bisa hadir ya, masih mungkin ada kesibukannya. Tahun 2000 dirintis dan itu alhamdulillah sampai sekarang, berarti sudah 22 tahun bertahan ya. Sebelum itu ini perkenalkan Pak, ada pengacaranya yang lagi heboh sekarang ya, kasus yang menyerat perhatian kita ya, yaitu pengacaranya Ricky Rijal ya. Makanya nyumbangnya juga paling gede Pak, dapat Jogja kan paling rame ini ya. Ketua angkatan kedua ya. Ya. Nah, kemudian saya melihat di situ periode-periode sebelum itu merasa ada kenapa ini bisa tenggelam ya. Penyebabnya itu tidak ada organisasinya. Ya, penyebabnya itu tidak ada pengurusnya. Maka kita buatlah, ayo kita susun pengurus ya. Selain susun pengurus, kita mesti ada pedoman tradisi yang kita sepakati. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan Unila, pedoman itu masih dijalankan dan tertulis. Alhamdulillah itu di Unila punya ciri khas, yaitu ada pedoman tradisi. Termasuk acara Sialita ini. Ya, kita sepakati 5 tahun sekali kita berkumpul ya. Waktu 5 tahun itu pas ya, tidak terlalu lama, tidak juga terlalu sebentar, jadi sangat pas sama dia. Nah, ini acara ini jangan dirubah-rubah, udah biar acaranya Sialita jadi ciri khas. Ada yang mau merubah-rubah nama itu tidak usah, jadi justru ini disebut tradisi itu jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah bukan ciri khas lagi ya, gitu ya. Silaturahmi akbar 5 tahunan sudah pas ya.
Kemudian juga yang saya menjadi pikiran saya Pak Heni ya, kita itu juga harus memikirkan kaderisasi dosen atau pembina ya. Karena sebentar lagi kan Pak Heni, Pak Madi kalau udah pensiun nih, mesti ada kader kita yang jadi dosen ya. Mesti ada yang meneruskan nih, supaya lebih kuat lagi. Ya, sudah ada yang jadi dosen ya? Ya, ada hadir. Ya, menyusul ya. Mudah-mudahan nih ada yang jadi dosen melanjutkan seperti ini Pak Fuad, ya Pak Madi, Pak Heni kan. Ya, kita doakan saja ada. Ya. Nah kemudian juga kita Pak Madi ya, rasa-rasanya UKM ini paling aktif ya Pak Madi ya. Dari mulai kegiatan, coba bayangkan, dari kejuaraan daerah ya, dari kejuaraan nasional baik tingkat perguruan maupun versi IPSI ya, bahkan dulu Piala Menpora ya, versi IPSI ya. Kemudian kita juga pernah menyelenggarakan juara internasional ya di periode Angga Ain ya, ada Tapak Suci Expo dulu ya. Tapi kita kayaknya nggak punya tempat nih Pak Madi, nggak punya tempat latihan yang tertutup gitu ya. Kalau ada program-program pembangunan sarana olahraga ya, kalau bisa disampaikan ke Pak Rektor supaya membangun Padepokan Pencaksilat Pak Madi gitu. Kadang kita malu dengan bela diri impor ya, yang udah berdiri megah di sebelah GSG, ada Padepokan Judo kan pada itu. Sedangkan kita kan pencaksilat asli Indonesia ya, waktu di Unila gak punya Padepokan gitu. Yang mudah-mudahan ada program ya bisa disampaikan Pak Rektor supaya ada Padepokan pencaksilat. Ya. Nah kemudian saya titipkan pada adik-adik ya, ikut tapak suci itu minimal sampai pendekar ya. Ya minimal ikut tapak suci sampai pendekar ya. Kayak Papua itu udah tuntas ya, tingkat tertinggi itu pendekar utama ya. Kalau pendekar besar itu memang penghargaan dari pimpinan pusat ya, bukan hasil ujian. Papua itu hasil ujian, pendekar utama yang tertinggi ya. Dan saya pun Kasuhandi ya masih ujian terus ya. Jadi ini kader-kader setelah jadi alumni ikut di pimdanya masing-masing ya, Angga ya, di Jakarta, di Bekasi, itu di Lampung ya. Selamat datang pada alumni yang baru datang. Ya, kita lanjutkan ya. Ya silakan, masih berdatangan ya alumni ya. Nah ini ikut ujian tapak suci ya, itu tidak ada batas usia. Kemarin saya baru saja ikut ujian nasional di Jogja, itu ada yang udah pakai kursi roda, ada yang umur 70 tahun masih ikut ujian Pak. Udah tua-tua masih ikut ujian pendekar ya. Jadi tidak ada kata-kata terlambat ya. Dan yang penguji juga di pusat itu, ini ciri khas perguruan kita, pintar-pintar. Yang pengujinya juga rata-rata sudah bergelar doktor Pak Menteri. Rata-rata dari Jawa Timur, termasuk Pak Profesor dan Unigro tuh, Pak Suditro ya, Sastritro, Ketua Wilayah Jawa Timur itu guru besar di Unigro juga. Jadi saya ajak sekali lagi pada kader-kader alumni ikut tapak suci minimal sampai pendekar ya. Jadi kita tunggu 5 tahun lagi minimal nih udah jadi pendekar semua ya.
yang mobil jajar di itu ya di depan ya, sebagai motivasi adik-adik ya. Jadi alumni itu ada yang bergerak di bidang wirausaha. Oh ini Mas Agung ya, Mas Agung senior kita juga ya, adik kakak dengan Arif ya. Badi kan pada datang nggak datang ya ya. Nah sebagai motivasi adik-adik ya, ada alumni kita jadi pengacara, ada yang jadi notaris, ada di BUMN ya, ada jadi PNS ya, dan lain-lainnya. Rata-rata hampir tidak ada yang susah kayaknya kalau dia, tidak ada yang nganggur saya perhatikan ya, tidak ada pengangguran kayaknya ya, alumni Tabak Suci itu, karena kita itu dibiasakan waktu mahasiswa ya, itu banyak menemui kesulitan gitu, banyak fasilitas tidak ada, banyak kesulitan, tapi dorongan itulah, tapi pada akhirnya semua kegiatan terlaksana. Ternyata itu Pak Mani, di organisasi itu begitu kita terapkan di dunia usaha ya, atau di dunia pekerjaan masing-masing, itu kita sudah terlatih di organisasi ya, sangat bermanfaat sekali ikut Tabak Suci ini. Saya kira itu. Terima kasih pada alumni yang sudah jauh-jauh datang ya. Juga perkenalkan, ini istri saya, anak-anak selalu mendampingi saya ya dengan setia ya. Ya, itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.